Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum anak-anak Bapak belajar hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Pelajaran pertama kita hari ini anak-anak adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Sekarang, ayo anak-anak perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu dengan mengubah pecahan biasa menjadi 100. Contoh 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan berapa, kira-kira hasilnya 100 di sini. Caranya 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 2 dikali 50 sama dengan 100. Kalau di sini penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali 50. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50. Nah, mengubah 50/100 ini ke dalam persen adalah ambil pembilangnya 50. Jadi 50 tambahkan persen lambangnya. Jadi hasilnya 50%. Contoh kedua, 3/4. 3/4 dikali berapa supaya penyebutnya ini hasilnya 100. Atau 4 dikali berapa supaya hasilnya 100. Caranya 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4 adalah berapa? Ya, 100 bagi 4 adalah 25. Penyebutnya 20 di sini, penyebut 4 dikalikan 25 hasilnya 100. Kalau penyebutnya ini 25, maka atasnya juga 25 atau pembilang 3 dikalikan dengan 25. 25 kali 3 sama dengan 75. 75 kita ubah dalam persen. Ambil pembilangnya. Jadi 75%. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara membulatkan pecahan biasa dan campuran. Nah, sekarang buka halaman 18 buku matematikanya. Nah, di sana ada contoh. Pertama, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. 5/6 adalah pecahan biasa. Cara penyelesaian adalah kita buat garis bilangan, atau bila sudah ada garis bilangan, kita perhatikan garis bilangan yang ada di buku. Nah, di sana ada garis bilangan dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 1. Nah, kita lihat
5/6 berada di mana? Nah, ternyata 5/6 itu lebih dekat atau mendekati ke angka 1. Jadi apabila seperti contoh di sini 5/6 ternyata lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Sehingga pecahan 5/6 apabila dibulatkan maka akan menjadi 1. Kemudian apabila misalnya saja pecahannya adalah 1/6. Nah, 1/6 ini lebih mendekati ke angka 1 atau 0. Ternyata 1/6 ini mendekati angka 0. Misal, jadi apabila ada pertanyaan membulatkan pecahan 1/6, maka pecahan 1/6 itu dibulatkan menjadi 0 karena lebih mendekati ke 0 daripada ke angka 1. Kemudian contoh kedua ini adalah pecahan campuran. Pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Nah, 2 1/4 adalah pecahan campuran. Cara penyelesaiannya adalah untuk pecahan campuran perhatikan bilangan pecahannya saja. Jadi kita memperhatikan bilangan 1/4, bukan tidak digabung dengan angka 2-nya. Jadi kita lihat di 1/4-nya. Lalu perhatikan garis bilangan berikut. Nah, 1/4 ini lebih mendekati angka 1 atau 0. Ternyata 1/4 lebih dekat ke 0 dibandingkan angka 1. Sehingga pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan belajar cara pembulatan pecahan desimal. Misalnya 4,73. Kita lihat dari satuan terdekatnya, angka persepuluhannya adalah 7. Maka 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 4,73 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Jadi dibulatkan ke satuan terdekatnya jadi 4. Sekarang ke persepuluhan terdekat. Kalau ini ke satuan terdekat, sekarang ke persepuluhan terdekat 4,73. Nah, angka per 100-nya adalah 3. Ini 3. 3 itu lebih kecil dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Jadi 4,73 dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 4,7. Kalau ini tadi satuan terdekat jadi 4, kalau per sepuluhan terdekat menjadi 4,7. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pembulatan bilangan persen. Sekarang kita belajar cara pembulatan persen. Contohnya 18%. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Angka satuannya ini 8. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, kemudian jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Kalau 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. 18% dibulatkan. Apabila ini 18, satuan terdekatnya 8, maka dibulatkan ke atas menjadi 20%. Contoh kedua misalnya 73. Apabila dibulatkan
73% apabila dibulatkan, maka hasilnya adalah, kita lihat dari angka satuannya adalah 3, maka angka satuan 3 ini kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah, jadi 0, jadi 70%. Penaksiran Macam-macam sholat jamak berdasarkan dilihat daripada cara kita akan belajar melaksanakan penaksiran pecahan. dibedakan menjadi dua, Sebelumnya yaitu jamak takdim dan penaksiran jamak itu apa? takhir. Menaksir adalah memperkirakan. Jadi penaksiran adalah cara kita memperkirakan hasil operasi hitung. Nah, dalam hal ini kita melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, contoh pada buku halaman 21. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Contoh soal nomor 1. 2/10 ditambah 8/9. Cara menjawabnya adalah, kita lihat dulu, 2/10 itu lebih dekat kemana? Ternyata 2/10 lebih dekat dengan 2. Kemudian 5/8/9 lebih dekat kemana? Apakah dekat ke 5 atau 9? 5 atau 6? Ternyata 5/8/9 lebih dekat dengan 6. Jadi kita tambahkan tadi 2 tambah 6. Kemudian kita jumlah 2 tambah 6 sama dengan 8. Maka hasil taksiran dari 2/10 tambah 5/8/9 adalah 8. Contoh yang kedua, 4/5 dikurang 2/15. Cara penyelesaiannya, 4/5 lebih dekat kemana? Apakah dekat ke angka 4 atau 5? Ternyata 4/5 lebih dekat dengan 5. Begitu pula dengan 2/15 lebih dekat kemana? 2 atau 3? Ternyata lebih dekat dengan 2. Jadi 5 dikurang 2, kita kurangi hasilnya jadi 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Contoh yang ketiga, 10/12 dikali 2 1/7. Hasil taksiran adalah 10/12 dikali 2 1/7 sama dengan cara yang tadi. 4/10 ternyata lebih dekat dengan 5. 2 1/7 lebih dekat dengan 2. Kemudian kita kalikan 5 dan 2 tadi. 5 kali 2 sama dengan berapa anak? 5 kali 2 sama dengan 10. Sama juga dengan yang pembagian contoh nomor 4. 9 bagi 3 1/3. Penyelesaiannya 3 1/3 lebih dekat dengan 3. Kemudian kita bagi 9 bagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contohnya nomor 1, 3,8 tambah 1,2. Kira-kira berapa hasil taksirannya? Cara menjawabnya adalah 3,8, angka persepuluhannya adalah 8, dibulatkan ke atas. Kemudian 1,2 persepuluhannya adalah 2, dibulatkan ke bawah. 8 lebih dekat 3,8 lebih dekat ke 4, sedangkan 1,2 lebih dekat ke 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang nomor 2, 7,4 dikurang 4,5. Penyelesaiannya adalah 7,4. 4 angka persepuluhannya adalah 4, dibulatkan ke bawah. Artinya 4 itu menjadi 0.
sehingga apabila dibulatkan menjadi 7. Kemudian 4,5. 5 angka persepuluhannya adalah 5. Dibulatkan ke atas berarti naik. Jadi 4,5 dibulatkan menjadi 5. Sedangkan 7,4 dibulatkan menjadi 7. 7 kurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penaksiran hasil operasi hitung pada bilangan persen. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan ke bulan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan persen acuan tersebut dapat Anda perhatikan di buku matematika halaman 22. Di sana ada 0%, 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Nah, itu adalah acuannya, dan ada juga pecahan 0, 0,5, 1 itu pecahan desimal. Kemudian ada lagi pecahan biasa 1/4, 2/4, 3/4. Nah, itu bilangan persen acuannya. Kita lanjut ke contoh soal. 1. Taksirlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya, nilai 24 itu mendekati 25 berdasarkan bilangan persen acuan yang di atas. Nilai 24% mendekati 25% atau dalam bentuk pecahan biasa itu 1/4. 25% atau 1/4 dari 2000 adalah 500. Caranya itu ada 1/4 dikali 2000. Kemudian 1 kali 2000, 2000 hasilnya. Kemudian kita bagi 2000 bagi 4 sama dengan 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500. Contoh yang kedua, taksirlah 52% dari 795. Penyelesaiannya, nilai 52 itu mendekati berdasarkan titik bilangan persen acuan tadi adalah 50. Jadi nilai 52% mendekati 50% atau setengah. 795 itu mendekati 800. Jadi cara menghitungnya 1/2 dikali 800. 1 kali 800 sama dengan 800. 800 bagi 2 sama dengan 400. Jadi setengah dari 800 adalah 400. Untuk tugas, buka halaman 19, latihan 6. Nomor 1 A, B, F, dan G. Nomor 2 A, B, dan C. Dan nomor 3 A, B, dan C. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis atau buku paket dan dikumpulkan.